Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Siswa-siswi MTS Nahdlatul Muslimin yang berbahagia, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, pendidikan kewarganegaraan. Namun sebelumnya, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan mempelajari bab yang ketiga, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan kalian buka LKS halaman 38. Kali ini jangan lupa siapkan buku tulis dan pulpennya yang nanti kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di tengah-tengah video kali ini. Jadi, kalau kalian memperhatikan video ini dengan lengkap dan tuntas, maka insya Allah akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di tengah-tengah video ini. Kompetensi dasar, yakni kemampuan yang harus kalian miliki setelah mempelajari ini adalah yang pertama, diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian mampu memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kalian mampu memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat dan teori tentang kedaulatan. Apa arti kedaulatan? Apa itu kedaulatan? Nah, kita lihat di sini. Kedaulatan, kata kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum di dalam suatu negara. Baik, pertanyaan pertama. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab daulah, yang artinya adalah, nah silakan kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Selanjutnya, sifat-sifat kedaulatan. Ada 4 yang disingkat taat. T-A-A-T. Yang pertama, tunggal. Artinya apa? Tidak ada kekuasaan lain yang berhak membuat undang-undang. Yang kedua, asli. Bahwa kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain. Yang ketiga, abadi. Yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan adalah negara. Yang keempat, sifat kedaulatan yaitu tidak dapat terbagi-bagi. Artinya apa? Kedaulatan itu tidak dapat diserahkan kepada pihak lain. Teori kedaulatan. Ada beberapa kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan Tuhan. Ada kedaulatan raja, ada juga kedaulatan negara. Juga kedaulatan hukum, dan terakhir, kedaulatan rakyat. Masing-masing akan kita pelajari apa itu kedaulatan Tuhan, raja, negara, hukum, dan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Tuhan artinya bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Raja sebagai pemimpin negara adalah wakil Tuhan di bumi. Tokoh yang berpendapat tentang teori Tuhan adalah Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius. Contoh negara yang menganut kedaulatan Tuhan yaitu Jepang. Kaisar Jepang dianggap sebagai perwakilan Tuhan yang ada di bumi.
dia mempunyai kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Yang kedua, kedaulatan raja, artinya bahwa yang berdaulat adalah raja. Raja dianggap sebagai orang suci. Menurut Marsilius, kekuasaan tertinggi dalam negara ada di tangan raja, karena raja adalah wakil Tuhan yang mendapat amanah untuk berkuasa. Tetapi kekuasaan yang mutlak pada raja itu memunculkan penyelewengan kekuasaan. Seperti yang terjadi di Prancis pada masa pemerintahan Raja Louis IV yang menyatakan negara adalah saya. Nah, pada saat itu banyak keluarga raja yang berpesta pora di atas kesengsaraan rakyat, yang menyebabkan rakyat tidak lagi percaya pada kekuasaan tertinggi yang berada di tangan raja. Nah, sekarang siapkan alat tulis kalian, jawab pertanyaan kedua. Negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Nah, itu adalah pengertian kedaulatan apa? Silakan ditulis di bawah pertanyaan pertama tadi. Yang selanjutnya yaitu kedaulatan negara. Negara sebagai suatu badan hukum yang dianggap memiliki berbagai hak dan kewajiban, serta dapat melakukan tindakan hukum. Adanya hukum karena adanya negara. Negara adalah satu-satunya sumber hukum. Tokoh kedaulatan negara yaitu Jean Bodin dan George Jelinek. Pertanyaan selanjutnya, kekuasaan tertinggi dalam negara ada di tangan raja. Karena raja adalah wakil Tuhan, adalah pengertian kedaulatan. Silakan kalian isi sesuai dengan pernyataan pelajaran sebelumnya tadi. Selanjutnya, kedaulatan hukum. Teori ini menunjukkan kekuasaan tertinggi terletak pada hukum, yang bersumber pada kesadaran hukum pada setiap orang. Raja, rakyat maupun negara harus taat pada hukum. Siapa saja yang melanggar hukum akan mendapat sanksi atau hukuman. Tokoh kedaulatan hukum yaitu Krabbe, Cronenberg, dan Immanuel Kant. Selanjutnya, kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat artinya adalah kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat memberikan kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapat mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, gaya pemerintahan ini disebut demokrasi. Ciri negara yang menganut asas kedaulatan rakyat, yang pertama, adanya lembaga perwakilan rakyat, adanya pemilu, kekuasaan atas kedaulatan dilaksanakan oleh majelis yang mengawasi pemerintah, susunan kekuasaan majelis ditetapkan pada Undang-Undang Dasar. Cara pandang kedaulatan ada dua, yaitu monoisme dan pluralisme. Monoisme menyatakan bahwa kedaulatan adalah tunggal, tidak bisa dibagi. Pemegang kedaulatan adalah pemegang wewenang tertinggi dalam negara. Sedangkan pluralisme, negara bukanlah satu-satunya yang memiliki kedaulatan, tetapi juga organisasi lain yang ada di masyarakat. Teori kedaulatan yang dianut oleh negara Indonesia. Dari beberapa teori kedaulatan tadi, mana yang dianut oleh Indonesia? Bahwa bangsa Indonesia diketahui menganut kedaulatan rakyat. Dapat dilihat dalam Pancasila sila keempat. Yaitu apa bunyinya?
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Yang ketiga, ada dalam pasal-pasal UUD 1945. Misalnya ayat 1, ayat 2, dinyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, selain menganut kedaulatan rakyat, Indonesia juga menganut kedaulatan hukum. Hal ini dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat dan juga kedaulatan hukum. Nah, tulislah sila dari Pancasila yang menyatakan bahwa Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Silakan kalian jawab di buku tulis. Baik, di akhir pembelajaran ini, silakan kalian ulangi dan baca buku di LKS, baca materinya di LKS, sehingga lebih paham. Dan jangan lupa kalian kerjakan soal yang ada di deskripsi di bawah video ini. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.